Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi atau mereview materi tentang Zigbee dan jaringan wireless mesh. Materi ini adalah bagian dari mata kuliah Elektronika Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dani Kurnianto STMN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Chandra Wahyu Pratama, NIM 19201021 dari kelas D3TT07A. Materi yang pertama yaitu Zigbee. Zigbee merupakan teknologi yang memfokuskan data rate rendah, konsumsi daya rendah, biaya rendah, target protokol jaringan wireless untuk aplikasi otomasi dan kendali remote. Zigbee termasuk dalam standar keluarga IEEE 802.15 bersama Bluetooth IEEE 802.15.1 dan UWB IEEE 802.15.3 dengan kode standar IEEE 802.15.4. Zigbee menggunakan 3 buah band frekuensi yang digunakan secara berbeda-beda. Pada saat ini, frekuensi 915 MHz digunakan di Amerika, 868 MHz di Eropa, dan 2,4 GHz di seluruh dunia termasuk Indonesia. Zigbee tidak digunakan untuk komunikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti untuk transmisi multimedia atau data yang besar. Lanjut, fitur Zigbee. 1. Konsumsi energi sangat rendah. Pada sebagian besar waktu, slave mode akan tidur dan hanya akan aktif untuk memberitahukan keadaannya atau mengirim informasi ke master node. 2. Fleksibel. Teknologi WPAN memudahkan pembuatan jaringan baru di mana jaringan kabel tidak memungkinkan untuk digunakan. Ketiga, biaya lebih murah. Biaya pemeliharaan jaringan WPAN lebih murah karena tidak memerlukan biaya perawatan kabel. Keempat, mendukung berbagai ukuran jaringan. Jaringan berukuran kecil hingga sangat besar. WPAN dapat digunakan untuk berbagai topologi jaringan. Lanjut, prinsip kerja Zigbee. Zigbee memanfaatkan penuh kelebihan dari physical radio yang amat berguna dari standar IEEE 802.15.4. Zigbee menambahkan jaringan logika, keamanan atau security, dan perangkat aplikasinya atau application software. Lanjut, karakteristik Zigbee. 1. Mempunyai konsumsi daya rendah. 2. Maksimum transfer rate untuk tiap data pada tiap lebar peta adalah sebagai berikut. 250 kbps untuk 2,4 GHz, 40 kbps untuk 915 MHz, dan 20 kbps untuk 868 MHz. Ketiga, mempunyai throughput yang tinggi dan latency yang rendah untuk data cycle yang kecil. Data yang reliable karena memiliki handshake protokol yang untuk data transfer. Kelima, mempunyai beberapa jenis topologi seperti peer-to-peer, mesh, dan lain-lain. Lanjut ke ini adalah dua topologi jaringan Zigbee yang paling sering digunakan, yaitu topologi star dan mesh. Di gambar pertama ini adalah topologi star, dan biru ini menjadi Zigbee koordinator, dan yang tengah pusat ini adalah Zigbee router, dan ini adalah Zigbee and device. Dan untuk gambar kedua adalah gabungan dari topologi star dan mesh. Lanjut, keuntungan Zigbee. Keunggulan utama dari Zigbee adalah berdaya rendah atau low power, sehingga meskipun hanya disuplai dengan baterai biasa pun mampu untuk dihidupkan, melakukan pengecekan, mengirim data, dan mematikan hanya dalam waktu kurang dari 30 milisecond. Ini akan membuat baterai menjadi tahan lama. Lanjut ke materi 2, yaitu jaringan wireless mesh. Jaringan wireless mesh adalah jaringan komunikasi wireless yang terbentuk dari node radio, di mana minimal terdapat 2 atau lebih jalur komunikasi data pada setiap node. Setiap node wireless mesh network tidak hanya bertindak sebagai sebuah host, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sebuah router untuk meneruskan paket-paket informasi yang akan dikirim menuju node lain. Istilah node merupakan perangkat komunikasi yang dapat membawa data dari suatu interface ke interface lainnya. Lanjut ke karakteristik jaringan wireless mesh. 1. Multi-hop wireless network.
2. Kemampuan self-forming, self-healing, self-organizing, serta mendukung ad hoc networking. Ketiga, tingkat mobilitas tergantung dari jenis node. 4. Dapat mengakses ke berbagai jenis teknologi jaringan lainnya. 5. Kebutuhan terhadap pemakaian daya tergantung dari jenis node. Lanjut, kelebihan wireless mesh networking. 1. Self-forming, yaitu jaringan nirkabel mesh akan terbentuk secara otomatis setelah node mesh dikonfigurasi dan diaktifkan. Kedua, fault tolerance. Distribusi data tidak akan terganggu apabila salah satu node bermasalah, karena jaringan akan merutakan kembali data tersebut secara dinamis ke rute lainnya yang tersedia. Ketiga, self-healing. Setelah diperbaiki, suatu node akan kembali bekerja pada jaringan mesh-nya dengan semula. Lanjut, prinsip wireless mesh networking. 1. Komunikasi antara node mesh berdasarkan atas Wi-Fi radius EEE 802.11 A/B/G yang tersambung pada antena directional atau omnidirectional. 2. Semua perangkat radio dijalankan pada mode ad hoc. 3. Setiap node pada WMN memiliki ISSID dan BSSID yang sama. 4. Seluruh node pada WMN beroperasi di kanal yang sama. 5. Pada WMN yang ideal, setiap node harus bisa terhubung minimal pada 2 node lainnya. Keenam, sebuah komputer dapat berhubungan dengan jaringan mesh melalui kabel LAN yang telah terhubung dengan node mesh ataupun secara nirkabel. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan atau review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.